Mengapa pelit bersedekah? Ini menarik, karena kita perlu tahu akar permasalahan dari pelit untuk bersedekah. Jadi bisa pelit bersedekah karena banyak hal. Ada beberapa alasan mengapa seorang mungkin pelit atau enggan bersedekah, meskipun setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi, ini ada sekitar 7 faktor. Kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita bahas, kita juga ingin menyampaikan bahwa pembahasan ini sifatnya umum. Apakah uang ini memang dimanfaatkan untuk yang seperlunya atau sesuai dengan tujuannya? Hal yang penting kita ketahui adalah bahwa kalau kita sudah bersedekah, kita sudah gak usah pikirin lagi. Mau ini, mau itu. Yang penting kita sudah bersedekah. Dengan kita bersedekah, otomatis kita sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Kita nggak perlu tahu lagi itu uang mau kemana, kek. Kita nggak perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mualaf dan kaum muslimin yang kami muliakan. Pagi ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah serta mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas yang sehari-hari. Mungkin saat ini sudah pada nyampe baik di sekolah maupun di pekerjaan. Selamat bekerja, dan bagi yang masih menuntut ilmu, selamat menempuh pendidikan. Semoga semuanya lancar dan tercapai cita-citanya. Tanpa berpanjang lebar, pagi ini topik yang akan kita bahas adalah dengan judul Mengapa Pelit Bersedekah. Ini menarik, karena kita perlu tahu akar permasalahan dari pelit untuk bersedekah. Jadi bisa pelit bersedekah karena banyak hal. Ada beberapa alasan mengapa seorang mungkin pelit atau enggan bersedekah, meskipun setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi, ini ada sekitar 7 faktor. Kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita bahas, kita juga ingin menyampaikan bahwa pembahasan ini sifatnya umum, sehingga jikalau masih belum sempurna atau banyak kekurangan, kami mohon para ulama dan guru serta orang-orang yang lebih paham untuk memaklumi. Kami hanya bersifat sharing di acara secangkir kopi pagi hari di channel Kohalim. Nah, kembali lagi ke yang pertama, yaitu beberapa faktor yang sering mempengaruhi. 1. Takut kehilangan harta. Takut kehilangan harta artinya banyak orang yang merasa bahwa memberi akan mengurangi apa yang mereka miliki. Mereka lebih fokus pada rasa takut kehilangan daripada melihat sedekah sebagai investasi pahala atau amal. Nah, ini mungkin juga pernah terjadi pada diri kita. Kita takut bahwa kita akan kehabisan, kehilangan harta. Mungkin berkurang, barangkali bukan kehilangan ya, berkurang harta kita. Sehingga kita enggan untuk bersedekah. Padahal intinya sebetulnya sedekah itu adalah investasi. Investasi apa? Pahala dan amal.
untuk di akhirat nanti. Nah, ini yang kadang-kadang memang butuh waktu untuk terus-menerus dipelajari dan disampaikan. Yang kedua adalah kekurangan keimanan. Kekurangan keimanan dalam Islam bersedekah diyakini akan mendatangkan keberkahan dan menggandakan rezeki. Namun kurangnya keyakinan pajan janji ini bisa membuat seseorang ragu untuk bersedekah. Nah, di dalam Islam bersedekah itu mendatangkan keberkahan dan menggandakan rezeki. Nah, soal rezeki banyak sekali orang yang beranggapan bahwa rezeki ini hanya menyangkut harta. Sebetulnya rezeki itu luas pengertiannya. Rezeki dalam Islam, kesehatan juga rezeki. Anak yang cerdas juga rezeki. Suami yang baik juga rezeki. Istri yang soleha juga rezeki. Malah banyak sekali rezeki itu pengertiannya, bukan hanya harta. Tapi rezeki yang paling tinggi dalam Islam adalah kesehatan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita banyak uang, punya harta banyak, tapi kita sakit. Dan sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. Akhirnya habis harta kita hanya untuk mengobati penyakit. Makanya kesehatan itu adalah harta tertinggi dalam agama Islam. Dan harta dipergunakan untuk ibadah sehingga menjadi berkah. Makanya tadi dikatakan mendatangkan keberkahan. Nah, yang keempat, tidak menyadari manfaat sedekah. Ada orang sebagian mungkin belum tahu bahwa sedekah memiliki manfaat besar, baik secara spiritual, sosial, maupun untuk kesehatan mental. Mungkin dia tidak tahu manfaat sedekah. Padahal sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa baca juga di dalam Al-Quran nanti atau di dalam hadis. Sungguh luar biasa sedekah itu. Yang kelima, belum terbiasa. Nah, ada orang enggan bersedekah itu karena belum terbiasa. Orang yang tidak terbiasa bersedekah akan merasa berat untuk memulainya. Kebiasaan ini perlu dilatih secara bertahap. Ya, artinya kalau memang belum terbiasa, maka harus dimulai dengan cara yang bertahap. Ya, nggak usah langsung sedekah banyak-banyak, tapi dimulai dengan sedekah. Misalnya yang paling mudah itu ketika kita sholat di masjid, kita sholat wajib di masjid, ya kita masukkan ke kotak sedekah di masjid. Kotak infak dan sedekah di masjid. Kau usah banyak, mungkin 5.000, mungkin 10.000. Sering kita lakukan begitu. Nah, itu akan membuat satu kebiasaan. Sehingga semakin hari kita semakin siap untuk bisa bersedekah. Nah, yang keenam, ada rasa curiga. Ada juga yang khawatir bahwa sedekahnya tidak sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sehingga enggan memberi. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi. Jadi kita ragu bersedekah karena kita curiga, kita rasa ragu apakah uang ini memang dimanfaatkan untuk yang seperlunya atau sesuai dengan tujuannya. Hal yang penting kita ketahui adalah bahwa kalau kita sudah bersedekah, kita sudah gak usah pikirin lagi. Mau ini, mau itu. Yang penting kita sudah bersedekah. Dengan kita bersedekah, otomatis kita sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Kita nggak perlu tahu lagi itu uang mau kemana, kita nggak perlu tahu. Karena sudah selesai kewajiban kita. Sudah selesai niat kita yang ikhlas. Oke, yang ketujuh, prioritas yang salah. Ya. Nah, ini beberapa orang lebih mementingkan kebutuhan duniawi atau gaya hidup dibandingkan membantu orang lain. Nah, ini kita lihat banyak sekali orang kaya. Kita bisa nonton juga di YouTube segitu banyaknya orang kaya di Indonesia ini. Ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, semua kebutuhannya terpenuhi dan berlebih-lebih. Ya, kadang bukan berarti dia mudah bersedekah. Bersedekah bagi dia juga merupakan satu tantangan. Ya, tapi kita nggak boleh
selalu mengatakan orang kaya itu pelit. Tidak semua orang kaya pelit. Mungkin masih belum tahu manfaat sedekah atau belum siap. Kita doakan saja. Semoga mereka-mereka ini nanti diberikan hidayah oleh Allah untuk giat bersedekah. Ya, kita nggak boleh menilai sepihak. Intinya adalah bahwa kita mulai dari diri kita. Kita jangan mulai dari orang lain. Karena diri kita ada pelaku. Oke, nah sekarang solusinya. Seperti tadi saya katakan, mulailah dengan sedekah kecil. Berikan sedikit, tapi rutin. Agar menjadi kebiasaan. Nah, seperti tadi, kita ke masjid, kita masukkan ke kotak 5.000, 10.000, tapi sering kita lakukan. Tiap kali ke masjid kita lakukan. Nah, ini nanti menjadi kebiasaan. 2, belajar lebih mendalam tentang keutamaan sedekah. Memahami manfaat spiritual dan duniawi bisa bermotivasi untuk bersedekah. Nah, kita harus memahami manfaatnya. Apa sih manfaat sedekah? Ada di dalam Al-Quran. Nah, bisa dibaca, bisa dilihat di Al-Quran manfaat sedekah. Solusi yang ketiga, fokus pada niat yang ikhlas. Ingatlah bahwa bersedekah bukan untuk pujian, tapi untuk membantu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus punya niat yang ikhlas. Nah, memang ini hal yang sedikit tidak mudah untuk mempunyai niat yang ikhlas. Tapi kalau bersedekah yang tidak besar, itu biasanya lebih ikhlas dibandingkan sedekah dalam jumlah besar. Karena kadang-kadang setan menggoda. Ketika bersedekah dalam jumlah besar, kita selalu mau dikenal. Supaya orang tahu. Tapi kalau bersedekah kecil kan kita diam-diam saja. Makanya bersedekah kecil, tapi sering. Nah, itu juga baik. Bersedekah besar, tantangannya juga besar. Harusnya kita tidak untuk mencari pujian. Tapi semua ini kita lakukan dengan niat, saya mau dekat dengan Allah. Dengan bersedekah ini. Karena yang kita bantu ini adalah makhluk ciptaannya. Termasuk kita. Kalau dibantu makhluknya, ya ciptanya, otomatis kan yang menciptakan senang. Ya, itu kira-kira. Yang keempat, percaya pada rezeki Allah. Keyakinan bahwa harta akan bertambah dengan bersedekah. Sehingga menghilangkan rasa takut kehilangan harta. Nah, jangan takut hartanya habis. Ya, tentu bersedekahnya kan diperkirakan. Punya rumah satu, tidak bersedekah satu rumah. Tapi bersedekah sesuai dengan kemampuan. Bukan nilainya yang dilihat, tapi keikhlasannya. Tapi kalau sudah mampu, ya upayakan jangan terlalu kecil. Supaya jangan tidak seimbang. Ada orang kaya sekali, sedekahnya masa cuma 5.000 rupiah misalnya. Nah, ada orang kaya sekali, masa sedekahnya cuma 10.000 rupiah sekali sedekah. Ya tentu disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, yang kelima, sedekah adalah salah satu bentuk empati dan rasa syukur. Nah, itu manfaatnya tuh. Itu juga bentuk empati. Ada rasa peduli dan rasa syukur. Dengan melatih hati untuk bersedekah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa manfaat bagi semua. Luar biasa sedekah itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melatih diri untuk bersedekah. Sedekah bisa banyak bentuknya. Kita tersenyum pada orang ketika kita bertemu, itu juga merupakan sedekah. Jadi sedekah tidak hanya mengenai uang. Ya. Ada sampah jatuh di depan kita, ada sampah kita ambil, atau ada paku, ada kayu, kita ambil, kita singkirkan, itu juga sedekah. Nah, di dalam Islam sedekah itu luas sekali. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, menyayangi anak kecil juga termasuk sedekah. Jadi, jangan mengatakan nggak bisa sedekah. Tapi coba belajar sedekah. Marilah kita sama-sama sebagai umat muslim, kita belajar. Moga-moga dengan belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita semakin kuat dalam iman dan Islam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Karena saya bukan ulama, jadi mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Jikalau mau tahu lebih mendalam soal Islam,
Banyak ulama, banyak ustadz boleh belajar. Karena sampai belajar tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, kita belajar terus sampai kita dipanggil sama Allah untuk kembali ke hadiratnya. Kira-kira demikian. Jikalau ada yang mau testimoni atau menyampaikan curhatan, bisa mengirimkan by email ke santosohalim1963@gmail.com. Nah, ini tidak berisiko. Artinya kalau ini kita curhat walaupun perempuan yang curhat, tapi ini kan melalui surat, jadi tidak berisiko lah. Nah, bisa kita bacakan, bisa kita diskusikan, bisa kita sharing, nama bisa disamarkan. Jadi aman. Nah, kita sama-sama menjadi satu keluarga. Ya, moga-moga ini cukup untuk pagi ini. Semoga pagi ini akan menjadi pagi yang berkah, ya, dan mulai bersedekah nanti pada saat ke masjid, ya, walaupun cuma 5.000, 10.000 rupiah, ya, mulai masukkan ke kotak tanpa harus mikir bahwa uang itu untuk apa. Biarkan saja, sudah sedekah sudah. Bismillah, sedekah. Terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa di acara secangkir kopi di pagi hari di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.